Halo Sobat Super, apa kabar? Kembali hadir di sini saya bersama bacot saya yang saya andalkan. Oke, seriously, apa kabar? Baik ya. Nah, jadi saya akan mulai lebih aktif lagi di channel ini supaya tidak terbengkalai. Oke, nah kali ini saya punya cerita. Jadi cerita ini terjadi ketika saya masih kerja di kapal pesiar. Wah, sambil nostalgia, Pak. Kadang-kadang kangen juga kan suasana kapal. Ini kejadiannya pas saya masih di housekeeping. Housekeeping itu intinya kerjanya bersih-bersih lah. Jadi gini ceritanya. Suatu ketika tersebutlah seorang supervisor. Wih, gila. Kayak dongeng aja. Jadi supervisor ini namanya saya samarkan aja, sebutlah namanya Saiman ya, biar nanti siapa tahu orangnya nonton tersinggung nanti. Dia asalnya dari mana gitu, dari Madura apa Jawa Timur. Pokoknya bagian Jawa Timur gitulah, apa Ketapang apa enggak, lupa saya. Nah, si Saiman ini pas kerja sama saya ketika shift malam. Shift malam itu dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Jadi sekedar info, shift itu ada 2 kali. Shift malam jam 11 sampai jam 5, kemudian kerja lagi jam 1 siang sampai jam 6 sore. Kayak gitu ininya, pembagian kerjanya. Kan 2 kali kerja. Nah, pas shift malam itu, paslah supervisornya si Saiman ini. Nah, si Saiman ini kayak gimana ya? Kalian tahu kan yang namanya supervisor? Pokoknya yang kerjanya memang nyuruh-nyuruh gitu loh. Memang tugas dia nyuruh kita gitu, kita yang ngerjain tugasnya, bersih apa, nyapu, ngepel, segala macam. Nah, si Simon ini kalau dibilang songong, nggak terlalu songong. Yang nyebelin dari dia itu adalah dia itu beraninya cuma nge-push Paisano. Paisano itu maksudnya adalah rekan senegara. Kalau ada yang nggak paham dengan istilah kapal, Paisano itu rekan senegara. Jadi kalau saya orang Indonesia, kalau sama sesama Indonesia itu paisano namanya. Nah, dia itu beraninya cuma nge-push orang Indonesia aja sesama paisano. Kalau sama bule, dia kayak agak enggan, agak segan gitu loh. Saya ngerasa ini ada kaitannya dengan inferiority complex yang kemarin saya bahas sama adik Ice itu. Nah, masalah lainnya adalah bahasa Inggris dia nggak begitu bagus. Jadi kalau orang bule itu kan dia suka argue. Tanya deh sama orang kapal, pasti sama ngomongnya. Kalau orang bule itu suka argue itu berdebat gitu. Kalau disuruh ini berdebat, kalau dibilang ini salah berdebat kayak itu. Nah, karena dia bahasa Inggrisnya agak kurang bagus, ketika berdebat itu sering kalah hawa gitulah. Jadi akhirnya yang dipus malah Paisano. Kalau ada kerjaan yang nggak beres dari si bule itu, dipanggillah Paisano, disuruhlah beresin. Kan nyebelin gitu loh. Jadi saya sebenarnya sebelumnya nggak ada masalah sama dia. Cuma ngelihat kelakuan dia kayak gini, adalah merasa apa ya, terusik gitu. Jiwa nasionalisme saya memberontak. Gila. Nah, kemudian suatu ketika adalah masalah, nggak tahu gimana, mungkin dia lagi bad mood atau lagi dapet. Gila, cowok bisa dapet, Pak. Mungkin dia lagi bad mood gitu, saya kena marah. Adalah bagian yang dibilang nggak beres, itu kurang bersih, intinya gitu aja sih. Kalau di kapal paling kurang bersih, itu aja yang jadi permasalahan. Oh, yang ngomongnya banyak lah, saya diemin aja. Sampai 2 hari dia uring-uringan terus. Karena saya nggak tahan ya, akhirnya saya argue gitu loh, saya membantah, saya bilang kamu ini, saya gitu kan. Padahal karena umuran kita sepantaran, cuma jabatan dia aja supervisor. Kamu ini beraninya cuma nge-push Paisano aja, saya bilang gitu. Kalau sama bule langsung diem, padahal sama-sama hotel steward gitu. Karena jabatan kami namanya hotel steward kan, dia pull and deck supervisor namanya. Enggak ada gitu, dia bilang. Apa? Coba itu buktinya si Boyan. Si Boyan ini orang Serbia. Dia tuh kerjaannya paling sering bermasalah lah. Karena kita kan tahu kan, sering lihat, wah apa ini masih kotor. Si Boyan itu kerjaannya paling sering nggak beres. Nggak pernah kamu marah, malah kamu suruh Paisano yang beresin kerjaan dia. Wah, tapi kan itu kerjaannya susah gitu. Dia bilang gitu. Tapi kan kerjaannya susah. Susah apa? Ya udah sini tukar section dia, tukar dengan section saya gituin. Karena saya tahu section dia itu memang agak berat, tapi kalau tahu cara ngerambunya itu nggak berat. Kalau nggak tahu ngerambu itu maksudnya kerja yang nggak sesuai prosedur gitu loh. Kita bikin prosedur sendiri, tapi hasilnya sama. Saya bilangin gitu, sini saya kasih kerjain section dia. Oh yang bener gitu dia. Iya beneran. Akhirnya ditukarlah section kami kan.
Nah, section ditukar. Section dia yang berat itu cuma bagian special clean-nya, namanya sekitar jam 3 itu kita punya masing-masing special clean. Saya special clean-nya restroom ada 5. Masing-masing restroom itu isi cubicle. Cubicle itu kayak di bandara itu loh, kan masuk restroom kan ada box-box yang isinya kloset-kloset, itu cubicle namanya. Jadi ada 5 restroom, masing-masing isi 3 cubicle atau 4. Itu kita special clean dari kaca, sink, kemudian lantai, tembok, semua lah itu. Nah itu kan berat, bayangkan 5 Pak. Nah tapi saya kan tahu cara ngerambunya, jadi nggak terlalu berat. Salah satu contoh ya, misalnya kalau bersihin lantai itu harusnya, kalau menurut si supervisor itu harusnya disiram pakai air isi chemical, kemudian baru disikat, baru di squeeze, airnya didorong ke ininya, ke drain, baru terus dipel. Nah itu kan makan waktu. Kalau saya enggak, itu ada 5 restroom, satu hari itu cuma 1 yang saya siram lantainya, yang lainnya cuma saya mop aja, cuma saya pel aja gitu loh. Nah, lantai yang walaupun tidak setiap hari disiram itu nggak akan kelihatan. Yang penting nggak sampai lebih dari seminggu nggak disiram. Karena saya itu ada 5 restroom kan, cycle-nya setiap 5 hari pasti satu restroom itu disiram. Jadi nggak pernah kelihatan kotor. Nah, gitu cara saya ngakalin. Jadi saya santai aja. Nah, kemudian dia mungkin ngelihat saya santai, dia ngerasa kayak agak terusik gitu kan. Wah, ini kok orang santai, harusnya tampang menderita gitu. Salah saya juga, harusnya saya menunjukkan tampang menderita, kecapean. Kapal itu penuh drama. Saya kasih tahu kalian, kalau ada yang niat kerja di kapal pesiar itu penuh drama. Nah, akhirnya dia pindahkan lagi section saya. Nah, section apa namanya, pokoknya saya cuma ingat special clean-nya itu adalah bersihin slide. Slide itu perosotan, tapi perosotan yang pakai air gitu loh. Jadi tinggi, muter-muter. Nah, itu yang harus dibersihin. Ini sebenarnya salah satu kerjaan paling berat kalau di shift malam, kerjain slide ini. Itu bayangkan slide segede gaban itu kalian bersihkan pakai ini, spong, scrub gitu loh, kayak spong pakai cuci piring itu kan. Ada chemicalnya namanya Simplicity, namanya warna merah. Bayangkan itu, gompor tangan Pak. Nah, tapi saya punya akal. Itu ada chemical lain yang lebih kuat, itu namanya filter cleaner. Saya lupa apa mereknya. Pokoknya itu untuk bersihin filternya jacuzzi. Kalau pakai chemical itu tinggal disemprot aja. Habis itu disemprot pakai air, udah rontok kotorannya. Nah, saya pakai cairan itu. Habis itu saya nggak pakai scrub tapi pakai isi mop namanya. Mop itu pel. Jadi isi mop itu kayak ada kain gede segini. Nah, itu saya ditangkai, kemudian mop itu saya basahin pakai cairan itu, kemudian saya sapukan aja, nggak perlu digosok-gosok, cuma sapukan aja, terus tunggu sekitar 10 menit, habis itu siram pakai air, udah rontok ininya, kotorannya. Gampang banget kan. Jadi kerjaan yang harusnya sekitar 2 jam itu nggak sampai setengah jam udah kelar Pak. Dan saya lakukan kerjaan itu pas dia lagi tidur. Karena saya tahu dia walaupun shift malam, dia selalu kabur untuk tidur sekitar 3 jam itu. Sekitar jam 2 itu pasti dia kabur ke kamarnya, dia tidur. Jadi sekitar jam 2 atau setengah 3 gitu, kadang-kadang setengah 2, baru saya mulai kerjakan itu slide. Kan dia tidur, saya setengah jam udah selesai. Kan saya punya banyak waktu luang. Saya nongkronglah di kitchen, di dapur. Nah, di sana saya bantuin temen. Nah, saya punya teman orang Bali namanya Putu. Dia tuh kerjaannya prepare apalah, pokoknya motong-motong bumbu, wortel, tomat, segala macam itu dipakai masak sama yang shift pagi. Nah, sebagai imbalannya saya dimasakin segala macam. Dia pinter masak, dimasakin ini loh, namanya cook kan. Dimasakin lalapan lah, babi kecap lah, segala macam, selalu enak. Tiap hari kayak gitu, Pak. Waduh, hidup saya enak banget. Jadi Indian dia pikir bahwa dia ngasih saya hard time, padahal sesusah seberat apapun kerjaan yang dia kasih, saya selalu menjalaninya dengan santai gitu loh. Dan dia nggak tahu karena hasilnya sama aja dengan orang lain yang berkeringat segala macam. Dan itulah salah satu pengalaman saya di kapal. Nanti kalau ada yang ini, saya punya video cara survive di kapal pesiar itu, silahkan ditonton kalau ini tertarik gimana serba-serbi orang kerja di kapal pesiar, ngerambo kayak gimana, ngemafia kayak gini. Wah, pokoknya itulah. Oke, itu aja untuk video kali ini, udah kepanjangan, maunya cuma 5 menit aja, ini kayaknya lebih dari 5 menit Pak. Oke, ciao guys.